Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Khalid Badarul, mahasiswa program studi Hubungan Internasional Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya yang berjudul Dampak One China Policy dalam Dinamika Perdagangan Indonesia terhadap Taiwan atas pengakuan terbatas Republik of Tiongkok. Oke, tidak berlama-lama, mari kita mulai dari slide pertama. Oke. Dampak One China Policy dalam dinamika perdagangan Indonesia-Taiwan terhadap pengakuan terbatas Republik of Tiongkok. Saya Holly Badarul dengan NIM E1111181021 akan melaksanakan presentasi untuk seminar proposal mata kuliah Seminar Hubungan Internasional Kontemporer pada semester 6 genap 2021. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa latar belakang penelitian pada kesempatan kita pada kali ini. Yaitu yang pertama adalah latar belakang saya mengambil tema ataupun judul kita kali ini adalah hubungan antara Republik Indonesia dengan Taiwan itu ternyata hanyalah sebatas hubungan kerjasama di sektor ekonomi dan perdagangan. Kenapa demikian? Karena Indonesia sebagai salah satu negara di dunia dan juga menjadi anggota dari PBB hanya mengakui konsep One China Policy ataupun kebijakan satu Cina yang mana mengakui kedaulatan hanya di tangan Republik Rakyat Tiongkok yang dipimpin oleh Partai Komunis, terutama yang berpusat di Beijing. Maka dari itu pula Indonesia dengan Taiwan merupakan dua mitra yang tidak resmi ataupun tidak menjalani kerjasama secara diplomatik. Indonesia bukanlah satu di antara negara yang mengakui secara penuh atas kedaulatan Taiwan sebagai wilayah yang merdeka dari Cina daratan ataupun biasa disebut sebagai mainland. Karena apa? Karena Indonesia di kancah internasional bahwasanya konsep One China Policy ini ada di mana-mana, terutama di Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga tidak ada perwakilan dari negara Taiwan ataupun dari wilayah teritorial Taiwan di terutama di keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Antara Taiwan dan Cina itu sama-sama menyebut diri mereka sebagai Cina. Namun yang menjadi letak perbedaan di sini adalah jikalau Taiwan menamai wilayah mereka sebagai Republic of Tiongkok dengan konsep pemerintahan yang mengacu kepada demokrasi, sedangkan Cina ataupun Cina daratan dengan sebutan People Republic of Tiongkok itu mengacu kepada nilai-nilai komunisme, sehingga dua prinsip hidup yang berbeda ini menjadi salah satu pemecah dari pihak yang tidak mau bersatu padu. Karena antara demokrasi dan juga komunisme merupakan dua hal yang sangat bertolak belakang. Taiwan yang menganut prinsip demokrasi, sedangkan Cina ataupun Cina daratan menggunakan konsep komunisme dalam hal pemerintahan dan juga konsep kenegaraannya. Maka dari itu pula ada dua sisi perbedaan antara Taiwan dan juga China daratan. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Apa nih identifikasi masalah dari penelitian kita pada kesempatan kali ini? Indonesia adalah sasaran utama para investor Taiwan karena memiliki pangsa yang cukup besar. Sehingga hal ini membuat Taiwan merasa bahwasanya Indonesia dapat menjadi salah satu mitra dagang utama terutama di dalam bidang investasi dan juga perdagangan kepada negara Indonesia. Karena hal tersebut membuat Indonesia terbuka. Kenapa Indonesia terbuka dengan investasi ataupun arus modal dari negara Taiwan? Karena masih banyaknya kurang lapangan pekerjaan di dalam negeri, sehingga Indonesia mau tidak mau membuka peluang dari investasi dari Taiwan ini untuk mengalir ataupun masuk ke negara Indonesia. Dan juga banyak sekali tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Taiwan, sehingga hal tersebut menjadikan Indonesia sangat erat kaitannya ataupun sangat ingin menjalin hubungan kerjasama terutama perdagangan dan investasi dengan negara Taiwan, walaupun negara Taiwan tidak diakui sebagai negara yang berdaulat. Nah, yang kedua
identifikasi masalah pada judul kita kali ini adalah Indonesia itu memerlukan transfer knowledge untuk lebih mengembangkan banyak kegiatan produksi pertanian, terutama adanya bantuan dari Taiwan sejak tahun 1976 kepada Indonesia untuk mengembangkan sektor pertanian dan peningkatan produksi tanaman hortikultura, sehingga jalinan kerjasama yang sudah lama ataupun sudah terbangun sejak beberapa dekade terakhir menjadikan Indonesia lebih percaya ataupun menanamkan trust kepada negara Taiwan untuk diajak kerjasama. Dan persamaan seperti Indonesia sebagai negara agraris dan juga Taiwan yang memiliki teknologi yang mutakhir menjadikan ini kesempatan emas buat Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan Taiwan yang sudah memiliki sebuah teknologi untuk memajukan sektor pertanian yang ada di Indonesia. Maka dari itu pula Indonesia tidak ingin melewatkan kesempatan emas kali ini. Dan yang ketiga yang tak kalah penting ya, terutama kita sebagai mahasiswa ataupun biasa ada beasiswa hunter atau scholarship hunter itu akan sangat-sangat mempertimbangkan poin ketiga kita pada kesempatan kali ini, yaitu pemerintah Indonesia telah banyak mendapatkan tawaran kerjasama, terutama penyediaan beasiswa bagi pelajar internasional yang berprestasi. Banyak sekali universitas-universitas negeri maupun swasta yang ada di Taiwan itu menawarkan ataupun memberikan kesempatan bagi mahasiswa internasional untuk berkuliah dan mendapatkan kesempatan pendidikan di negara Taiwan. Hal tersebut tak mau dilewatkan oleh Indonesia, yang mana sebagai salah satu mitra terbesar kita, yaitu Taiwan, telah memberikan banyak sekali kesempatan-kesempatan emas bagi kita sebagai Indonesia sebagai negara berkembang. Terlebih ingin memberikan kesempatan bagi para pemuda-pemudi bangsa terbaik untuk bisa mendapatkan beasiswa yang cukup menggiurkan dari negara Taiwan. Dan fokus penelitian kita pada kesempatan kali ini adalah menganalisis keadaan dari kerjasama antara Indonesia dan Taiwan di bidang perdagangan dan investasi dalam tatanan kerjasama internasional. Kenapa walaupun Indonesia mengakui ataupun menganut konsep One China Policy, namun hubungan kerjasama antara Republik Indonesia dengan wilayah teritorial Taiwan ataupun Republik Tiongkok ini masih bertahan hingga saat ini. Maka peneliti ingin lebih mengulik kenapa hubungan tidak resmi ataupun hubungan non-diplomatik antara Indonesia dan juga Taiwan masih berjalan hingga saat ini, walaupun Indonesia menerapkan konsep One China Policy. Dan rumusan masalah yang penulis tetapkan pada penelitian kali ini adalah bagaimana kerjasama perdagangan antara negara berdaular yaitu Republik Indonesia masih bisa tetap berjalan hingga saat ini bersama sebuah wilayah teritorial yang termasuk ke dalam Republik Rakyat Tiongkok yang tidak memiliki kedaulatan penuh seperti halnya Republik Tiongkok ini ataupun sering disebut sebagai Taiwan. Selanjutnya tujuan penelitian dari penulis kali ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut dan menganalisis bagaimana hubungan non-diplomatik antara kedua wilayah tersebut, yaitu Indonesia dan Taiwan, masih tetap berjalan hingga saat ini. Walaupun kita ulik lagi bahwa Indonesia menerapkan konsep One China Policy. Ada manfaat teoritis kenapa penulis ingin mengulas penelitian pada kesempatan kali ini, yaitu manfaat yang ingin dicapai adalah secara teoritis pada kesempatan penelitian kali ini adalah untuk bisa lebih mengembangkan pemahaman dari konsep bahwasanya untuk negara ingin lebih berkembang dan mendapatkan banyak sekali bermanfaatan pada segala sisi kehidupan, maka suatu negara itu tidak dapat menutup diri terhadap interaksi dengan negara lain, walaupun di luar sana masih banyak negara-negara yang membentuk blok-blok tertentu. Dan yang kedua adalah walaupun Taiwan bukan sebagai negara yang berdaulat seutuhnya, namun tidak banyak negara di dunia mengakui kedaulatannya karena acuan dari konsep One China Policy ini. Namun kekuatan dari Taiwan itu telah menggiurkan banyak negara-negara termasuk Indonesia untuk menjalin kerjasama terutama di sektor investasi dan juga perdagangan.
Dan yang ketiga adalah sebagai mahasiswa hubungan internasional sudah sepatutnya kita itu bisa lebih banyak mengetahui terhadap interaksi internasional dalam sistem global, bukan hanya end to end atau nation to nation, negara dengan negara, atau government to government, tetapi ternyata hubungan internasional itu jauh lebih besar dibandingkan hanya sekedar negara dan juga pemerintahan. Nah, sedangkan manfaat praktis dari penelitian kali ini adalah untuk mendeskripsikan bahwasanya suatu negara berdaulat akan mempertimbangkan berbagai kesempatan yang ada dalam mewujudkan tujuan dari aturan internasional, maka negara yang berdaulat mungkin saja akan melewati batas teritorial sebuah negara yang mana negara tersebut memiliki dua sisi yang berbeda. Misalkan antara Taiwan dan juga Republik Rakyat Tiongkok. Dua hal yang ini, Tiongkok ataupun China menganggap bahwasanya Taiwan adalah bagian dari negaranya. Sedangkan di sisi lain, Taiwan menganggap dirinya sebagai negara yang berbeda dari induk di mainland ataupun Cina daratan. Walaupun seperti itu, Indonesia dan juga berbagai negara di dunia akan tetap bisa menjalin hubungan kerjasama dengan negara tersebut. Nah, pertanyaan penelitian kita ada 3 poin utama, yaitu bagaimana Indonesia bisa mempertahankan kerjasama dengan Taiwan walaupun kita sebagai negara yang berdaulat menerapkan konsep one China policy. Yang kedua adalah apa reaksi Republik Rakyat Tiongkok sebagai salah satu mitra dagang Indonesia terhadap Indonesia yang menjalin kerjasama dengan Taiwan, karena dari konsep one China policy mereka beranggapan bahwasanya wilayah Pulau Formosa ini adalah bagian dari wilayah kedaulatannya. Dan yang ketiga adalah World Trade Organization memasukkan Taiwan sebagai anggota sejak tahun 2002 lalu. Nah, lalu kita akan menganalisis bagaimana reaksi dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang hanya mengakui satu perwakilan Cina di dalam forumnya terhadap WTO memasukkan Taiwan sebagai negara ataupun sebagai bagian dari anggota World Trade Organization. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.